Dan poin pentingnya begini, menunggu gaji naik tanpa mengubah kebiasaan itu percuma. Karena saat gaji naik, tantangannya juga naik. Kalau hari ini kamu belum bisa mengatur 5 juta, jangan berharap tiba-tiba bijak saat pegang 10 juta. Uang yang lebih besar hanya akan memperbesar kebiasaan yang sudah ada. Kalau kebiasaanmu bocor, bocornya pun akan makin besar. Makanya pesan ini terasa keras, tapi jujur. Disiplin bukan soal kemampuan, tapi keputusan harian. Keputusan untuk menahan satu keinginan, keputusan untuk sadar sebelum mengeluarkan uang, keputusan untuk tidak selalu mengikuti gaya hidup sekitar. Dan keputusan-keputusan kecil inilah yang pelan-pelan membedakan orang yang stagnan dengan orang yang naik level. Dan sekarang, aku mau ajak kamu refleksi sebentar, tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa merasa bersalah. Kalau jujur, bagian mana dari pengeluaranmu yang paling sering bocor? Makan di luar, nongkrong, belanja impulsif, atau hal kecil yang kelihatannya sepele tapi rutin? Kamu nggak perlu menjawab dengan sempurna, cukup jujur, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Sekarang kita masuk ke satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, sering diremehkan, bahkan sering dijadikan bahan bercanda. Tapi justru disinilah kebocoran uang paling halus dan paling berbahaya terjadi. Bukan di cicilan besar, bukan di investasi bodong, tapi di pengeluaran harian yang terasa kecil, wajar dan cuma segini. Ya, kita bicara soal jajan harian. Coba ingat-ingat, kopi pagi sebelum kerja, makan siang beli di luar, sore jajan dikit karena capek, malam pesan makanan online karena malas masak. Satu hari mungkin cuma keluar 20, 30, atau 50 ribu. Kelihatannya nggak signifikan, bahkan terasa pantas karena kamu sudah capek bekerja. Tapi masalahnya bukan di satu hari, masalahnya ada di pengulangan. Karena pengeluaran kecil yang diulang setiap hari, tanpa sadar berubah jadi lubang besar. Dan di titik ini, banyak orang langsung defensif. Lah, masa hidup nggak boleh jajan? Tenang, ini bukan soal melarang, ini bukan soal menyiksa diri. Ini soal kesadaran dan prioritas. Masak sendiri dan bawa bekal sering dianggap simbol kepelitan, seolah-olah orang yang bawa bekal itu orang yang nggak mampu. Padahal kalau kita jujur, itu justru tanda orang yang berpikir jauh ke depan. Masak bukan soal kemiskinan, masak adalah strategi. Strategi supaya uang tidak habis di hal yang sebenarnya bisa diatur. Coba kita pakai hitungan kasar yang sangat sederhana. Misalnya kamu jajan makan siang dan kopi total Rp50.000 per hari. Dalam sebulan kerja 22 hari, itu sudah sekitar Rp1.100.000. 1 juta hanya dari makan siang dan minum. Sekarang bayangkan kalau separuhnya saja bisa ditekan dengan masak dan bawa bekal. Kamu sudah punya Rp500.000 sampai Rp700.000 yang sebelumnya bahkan tidak pernah kamu sadari kemana perginya. Dan inilah yang sering luput. Bukan karena uangnya nggak ada, tapi karena bocornya terlalu halus. Kita tidak merasa boros, kita merasa normal, kita merasa wajar. Padahal justru disitulah uang kita habis tanpa pernah sempat menjadi tabungan. Pesan yang ingin ditekankan di sini bukan jangan jajan sama sekali, bukan hidup ekstrim, bukan menutup semua kesenangan, tapi punya kontrol, punya kesadaran, punya keberanian untuk hidup sedikit lebih sederhana hari ini demi hidup yang jauh lebih tenang di masa depan. Masak dan bawa bekal itu bukan tentang mengorbankan harga diri, justru sebaliknya, itu bentuk penghargaan pada diri sendiri dan masa depanmu. Kamu memilih untuk tidak menghabiskan uang hanya demi gengsi sesaat. Kamu memilih menunda sedikit kenyamanan supaya nanti punya lebih banyak pilihan dalam hidup. Dan yang paling penting, ini bukan soal kamu harus langsung sempurna. Tidak perlu langsung setiap hari masak, tidak perlu langsung berhenti jajan total. Mulai dari sadar dulu, mulai dari memilih, mulai dari bertanya pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau cuma kebiasaan? Karena ketika prioritasmu jelas, keputusan-keputusan kecil seperti ini tidak lagi terasa berat, justru terasa masuk akal. Dan dari kebiasaan sederhana inilah, pondasi tabungan mulai terbentuk. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang langsung mengernyitkan dahi. Menabung 20-30% dari gaji. Buat banyak orang bergaji UMR, angka ini terdengar seperti mimpi di siang bolong. Terlalu besar, terlalu berat, terlalu ideal. Tapi justru di sini kita perlu berhenti sejenak dan melihatnya dengan kepala dingin, bukan dengan rasa takut. Mari kita pakai contoh yang sangat konkret. Misalnya, gajimu sekitar 5,4 juta per bulan. Kalau kamu menyisihkan 20%, itu sekitar 1 juta rupiah lebih sedikit. Kalau 30%, sekitar 1,5 juta. Sekilas, angka ini terlihat besar. Tapi ingat kembali apa yang kita bahas sebelumnya. Dari jajan harian saja, tanpa sadar, banyak orang sudah menghabiskan mendekati 1 juta rupiah per bulan. Bedanya, uang itu habis tanpa bekas. Tidak pernah tercatat, tidak pernah terasa sebagai pencapaian. Menabung bukan tentang menyisakan uang di akhir bulan.
Karena jujur saja, kalau nunggu sisa, biasanya tidak pernah ada sisa. Menabung itu keputusan di awal. Uang disisihkan begitu gaji masuk, baru sisanya dipakai untuk hidup, bukan sebaliknya. Dan disinilah pergeseran mindset terjadi. Kamu berhenti bertanya sisa berapa yang bisa ditabung, dan mulai bertanya bagaimana caranya hidup dari sisa yang ada. Dan satu hal penting yang perlu dipahami, tidak harus langsung sempurna. Kalau hari ini kamu belum mampu 30%, tidak apa-apa. Mulai dari 20%. Kalau 20% masih terasa berat, mulai dari angka yang membuatmu sedikit tidak nyaman, tapi masih realistis. Karena yang paling menentukan bukan besarnya di awal, tapi konsistensinya. Banyak orang gagal bukan karena targetnya terlalu kecil, tapi karena mereka ingin hasil cepat. Mereka berharap sekali nabung langsung terasa besar, padahal kekuatan sebenarnya ada di pengulangan. Sedikit tapi rutin. Kecil tapi konsisten. Dalam setahun, 1 juta rupiah per bulan sudah jadi 12 juta rupiah. Dalam beberapa tahun, angka itu mulai membentuk sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kamu lihat, sesuatu yang bisa kamu andalkan.